Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai pasar modal syariah. Yang kami terdiri dari 5 kelompok. Yang pertama ada saya Dina Rahmawati sebagai moderator dan ada rekan-rekan saya juga. Ada Dewi Rahmawati, Pramestiara, Sulis Anggita, dan yang terakhir Triadi Akbar Wijaya. Langsung saja ke materi selanjutnya yang akan dipaparkan oleh teman saya yaitu Pramestiara. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atau UUPM, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Lalu, pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian, regulasi pasar modal syariah. Yang pertama, POJK nomor 15 garis miring POJK titik 04 garis miring 2015 tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal. Kedua, POJK nomor 16 garis miring POJK 04 garis miring 2015 tentang ahli syariah pasar modal. Yang ketiga, POJK nomor 17 garis miring POJK titik 04 garis miring 2015 tentang penerbitan dan persyaratan efek syariah berupa saham oleh emiten syariah atau perusahaan publik syariah. Keempat, POJK nomor 53 garis miring POJK titik 04 garis miring 2015 tentang akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal. Terakhir, POJK nomor 35 garis miring POJK titik 04 garis miring 2017 tentang kriteria penerbitan daftar efek syariah. Berikut saya sedikit menjelaskan tentang manfaat pasar modal. Manfaat pasar modal yang pertama, menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal. Yang kedua, memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkannya upaya diverifikasi. Selanjutnya yang ketiga, menyediakan leading indikator bagi tren ekonomi suatu negara. Yang keempat, penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah. Yang kelima, penyebaran kepemilikan, keterbukaan, dan profesionalisme menciptakan iklim yang sehat. Selanjutnya, yang keenam, menciptakan lapangan kerja atau profesi yang menarik. Yang ketujuh, memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek. Yang kedelapan, alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan resiko yang bisa diperhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas, dan diverifikasi investasi. Yang terakhir dari manfaat pasar modal yaitu membina iklim keterbukaan bagi dunia usaha, memberikan akses kontrol sosial. Selanjutnya ada fungsi dari pasar modal syariah. Menurut Mitweli, keberadaan pasar modal syariah secara umum berfungsi yang pertama, memungkinkan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan bisnis yang memperoleh sebagian dari keuntungan dan resikonya. Yang kedua, memungkinkan pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas.
Yang ketiga, memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan produksinya. Yang keempat, memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek dan harga saham. Yang terakhir, dari fungsi pasar modal syariah ini memungkinkan investasi pada ekonomi ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagai tercermin atau cerminan pada harga saham. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik pasar modal syariah. Adapun karakteristik atau ciri dari pasar modal syariah, yaitu yang pertama, semua saham harus diperjualbelikan di bursa efek. Kemudian yang kedua, bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan, di mana saham dapat diperjualbelikan melalui pialang. Kemudian yang ketiga, adanya informasi mengenai perhitungan dan kerugian serta keuntungan kepada komite manajemen bursa efek dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan. Kemudian yang keempat, komite manajemen menerapkan harga tertinggi saham atau HTS setiap perusahaan dengan internal tidak lebih dari 3 bulan sekali. Jadi patokannya itu 3 bulan sekali. Kemudian yang kelima, saham tidak boleh diperdagangkan dengan harga lebih dari harga tertinggi saham atau HTS, tidak boleh lebih tinggi dari HTS. Kemudian yang keenam, saham dapat diperjualbelikan dengan harga di bawah harga tertinggi saham. Nah, saham boleh dijual dengan harga di bawah HTS, tapi tidak boleh dijual lebih tinggi dari HTS. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur pasar modal syariah. Yang pertama tentang pengelolaan pasar modal. Ada beberapa lembaga yang mengelola tentang pasar modal syariah ini. Nah, yang pertama ada Bapepam LK atau Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor KMK 606 garis miring KMK titik 01 titik garis miring 2005 tanggal 30 Desember tahun 2005. Itu tentang dasar hukumnya. Isinya yaitu Bapepam LK berada di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia yang bertugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang lembaga keuangan. Tujuan Bapepam LK adalah mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat selaku pelaku di pasar modal. Kemudian yang kedua ada bursa efek. Bursa efek ini berfungsi sebagai fasilitas untuk transaksi penjual dan pembeli sebagai tempatnya. Bursa efek ini menyediakan tempat yang menghubungkan antara penjual dan pembeli efek. Kemudian yang ketiga, lembaga clearing dan penjaminan. Clearing itu pemindahan saldo dari satu akun ke akun lainnya. Nah, lembaga clearing dan penjaminan di Indonesia dipegang oleh PT KPEI atau Clearing dan Penjaminan Efek Indonesia. Pemilik saham PT KPEI ini tidak sembarang orang memilikinya. Harus ada persetujuan dari Bapepam karena dikhawatirkan ada kecurangan ketika terjadi transaksi di bursa efek. Kemudian yang keempat ada lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Lembaga penyimpanan dan penyelesaian ini di pasar modal Indonesia dilaksanakan oleh PT KSEI atau PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Fungsi LPP adalah menyediakan layanan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien sesuai dengan tujuan Bapepam LK. Iya baik. Selanjutnya yang kelima yang terakhir ada lembaga
Penyelenggaraan perdagangan surat utang negara di luar bursa efek. Penyelenggaraan perdagangan surat utang negara di luar bursa efek adalah pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam untuk menyelenggarakan perdagangan surat utang negara di luar bursa efek. Penyelenggara perdagangan surat utang negara di luar bursa efek antara lain yaitu Himpunan Pedagang Surat Utang Negara atau disingkat HIMDASUN yang merupakan Self-Regulatory Organization atau SRO yang mendapat izin usaha dari Bapepam dengan surat keputusan Ketua Bapepam nomor Kep/17/PM/2003 tanggal 25 Desember tahun 2003. Nah, selanjutnya ada tentang para pelaku pasar modal yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu para pelaku di pasar modal, ada 4 jenis. Yang pertama yaitu emiten. Emiten adalah perusahaan-perusahaan yang melakukan penjualan surat-surat berharga di bursa. Tujuannya antara lain bisa untuk perluasan usaha, untuk memperbaiki struktur modal, dan sarana promosi. Yang kedua yaitu investor. Investor ini adalah para pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Tujuannya ada 3. Yang pertama untuk memperoleh dividen, lalu yang kedua untuk kepemilikan saham, yang ketiga yaitu untuk berdagang. Pedagang di sini biasanya itu para investor itu akan menjual sahamnya ketika harganya tinggi. Yang ketiga ada perusahaan pengelola dana atau investment company. Perusahaan pengelola dana merupakan perusahaan yang beroperasi di pasar modal dengan mengelola modal dari investor. Perusahaan ini mempunyai 2 unit, yaitu pengelola dana dan penyimpanan dana. Lalu yang terakhir dari para pelaku pasar modal itu ada reksadana. Reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Instrumen pasar modal syariah ada bermacam-macam. Yang pertama ada saham syariah. Saham syariah adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal dalam suatu perusahaan. Yang kedua, ada obligasi syariah. Obligasi syariah merupakan bukti utang atau pelunasan pokok pinjaman yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo. Selanjutnya ada reksadana syariah. Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta. Yang selanjutnya atau yang keempat ada efek beragun aset syariah. Efek beragun aset syariah adalah efek yang diterbitkan oleh investasi kolektif EBA syariah yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial. Yang selanjutnya ada hak memesan efek terlebih dahulu. Maksudnya hak untuk membeli saham pada harga tertentu pada waktu yang telah ditetapkan. Yang terakhir ada fatwa syariah. Fatwa MUI memastikan bahwa kehalalan investasi di pasar modal tidak hanya berhenti pada instrumen efek yang bernama saham saja, tetapi juga pada produk derivatifnya. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh saya mengenai resiko pasar modal syariah. Terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, resiko daya beli. Resiko daya beli berkaitan dengan kemungkinan terjadinya inflasi yang menyebabkan nilai real pendapatan akan lebih kecil. Lalu ada yang kedua, resiko bisnis. Suatu resiko menurunnya kemampuan memperoleh laba yang pada gilirannya akan mengurangi pula kemampuan perusahaan membayar imbalan atau dividen. Lalu yang ketiga, resiko tingkat bunga. Biasanya, kenaikan tingkat bunga berjalan tidak searah dengan harga-harga instrumen pasar modal. Resiko nilainya tingkat bunga misalnya jelas akan menurunkan harga-harga di pasar modal. Yang keempat, resiko pasar. Apabila pasar bergairah atau bullish, umumnya hampir semua harga saham di bursa efek mengalami kenaikan.
Sebaliknya, apabila pasar lesu, saham-saham akan ikut pula mengalami penurunan. Yang terakhir ada resiko likuiditas. Resiko ini berkaitan dengan kemampuan suatu surat berharga untuk dapat segera diperjualbelikan dengan tanpa mengalami kerugian yang berarti. Yang terakhir, kesimpulan. Secara umum, pasar modal adalah suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam memperoleh modal. Penjual dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan modal atau emiten, sehingga mereka berusaha menjual efek-efek di pasar modal. Sedangkan pembeli atau investor adalah pihak yang ingin membeli modal di perusahaan yang menurut mereka menguntungkan. Sedangkan instrumen pasar modal syariah yaitu saham syariah, obligasi syariah, reksadana syariah, efek beragun aset syariah, right issue, dan warrant syariah. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.